Ya, pemirsa, hari ini saya kedatangan tamu istimewa, sahabat lama saya di dalam dunia pelayanan anak, dan saya yakin teman-teman pasti sudah tahu siapa dia. Nah, hari ini adalah podcast pertama kami, yaitu dengan Kak Medi. Yeay, Kak Igrea, Megrea. Senang banget Kak Igrea. Terima kasih Kak Medi sudah hadir. Sayang, terima kasih Kak. Ketemu kita mau ajak ngobrol-ngobrol tentang buku-buku kita ini Kak Medi. Oh, jadi kita bikin buku nih. Waduh, ini sebuah kolaborasi. Jadi kami menulis buku bersama, ada 5 buku judulnya. Yang warna hitam, ya, yang warna hitam ini Cracking the Storytelling Black Book. Keren. Kunci membuka kreativitas. Jadi kalau kakak beli ini kayak beli kunci ya. Iya. Yang selama ini cerita firman nggak kreatif. Ya, nah, kita lihat punya. buku ini, maka akan diajarkan cara-cara kreatif membawakan cerita firman Tuhan. Yes. Yang kedua itu Cracking the 100 ya, 100 Weapon Sunday School. Waduh. Red Book. Ini berisi tip-tip dan kunci-kunci atau senjata untuk memenangkan peperangan rohani. Yes, bagi anak-anak. Penting banget kakak ya. Misalnya guru sekolah minggu nggak boleh pakai dandanan yang menor misalnya. Ya, hal kecil tapi suka dilupakan. Nggak boleh datang terlambat. Ya, nah, itu ada 100 senjata. Saya aja mau Apa aja? belajar nih. Lalu yang warna putih, nah ini spesialisasinya Kak Mudi. Kak Medi itu Cracking the Public Speaking White Book. Public speaking guys. Kunci untuk membuka kreativitas seni berbicara di depan anak-anak supaya menarik. Nah, yang keempat warna kuning, Cracking the 4W ya, method atau 4W Yellow Book gitu ya. Kunci membuka kreativitas, mengajar bikin kelas jadi seru dan menarik. Nah, yang terakhir warna hijau itu Cracking the Praise and Worship Green Book. Ini mengupas kreativitas membawakan pujian anak-anak. Karena pujian juga sangat penting. Benar. Ya. Jadi ada 5 buku ini, diharapkan teman-teman menjadi guru yang kreatif. Komplit sekali nih Kak Igrea ya. Iya. Aduh, luar biasa kolaborasi. Hari ini kita mau bahas yang warna hitam. Ini nih mahal nih. Medi Harbisa dan Igrea Siswanto, everybody. Jadi ini bagaimana membuka kreativitas membawakan cerita firman Tuhan. Ada apa aja tuh Kak Igrea? Kalau di dalam buku ini ada 5 bagian Kak, yang akan jangan dibahas. kasih semua Kak, biar beli nanti tipis aja, tipis. Ada opening, Opening, ada background, yes. latar belakang, bagaimana cara membuat latar belakang cerita sebelum masuk ke cerita utama. Ya. Baru masuk ke telling. Nah, itu cerita diambil dari Alkitab. Ya. Lalu masuk retelling, menceritakan ulang menggunakan alat peraga. Wow. Baru nanti question dengan 3H. Aktivitas. Ya. 3H, apa 3H. aja tuh Kak? Jadi kalau kita bikin pertanyaan, yang pertama pertanyaan yang berkaitan dengan kepala. Knowledge-nya. 3H head. Ya. Jadi head itu informasi apa yang didapat oleh anak-anak. H yang kedua itu heart, hati. Ya, hati ya. Hati. Jadi dari cerita itu anak-anak ada nggak memiliki pengalaman yang sama? Misalnya ceritanya tentang takut. Ya. Nah pasti anak-anak punya pengalaman takut kan? Aplikasinya ya. Nah, lalu yang ketiga hand itu pertanyaan berkaitan dengan aplikasi. Yang mau dilakukan. Ya. Waduh, kaya banget nih. Lalu dengan cerita firman, lalu saya takut. Lalu bagaimana supaya saya tidak takut aplikasinya? Ya. Nah, dari 5 cerita ini akan membuat anak-anak bisa betah duduk mendengarkan cerita firman. Ya. Nah, menurut penelitiannya Judith Broad itu dari Codbury College, anak itu hanya betah duduk usia plus 1 menit. 6 tahun berarti tambah 1 menit. 6 tambah 1 berarti 7 menit. 7 menit ya Jadi berarti. kalau kita ngajar anak 6 tahun berarti hanya 7 menit. Wow. Ya. Nah, kalau anak bisa betah duduk berjam-jam, itu lama katanya hanya ada 2 kemungkinan. Oke. Yang pertama gurunya sangat menyenangkan, menarik, kreatif, disukai anak-anak. Nah, maka dia berjam-jam duduk nggak terasa gitu ya. Atau yang kedua, gurunya galak. Bisa diam nggak? Diam kamu. Oh, gitu kan galak. Takut aja. Diam tapi stres. Iya benar. Nah ini Kak Medi ya dari
dari buku ini Ya. kita kan tulis bersama-sama. Ya. Nah, ada bagian opening. Ya. Nah, Kak Medi kan paling jago bikin opening. Bagaimana opening yang menarik Ya. sebelum cerita utama? Kalau apa yang dari pengalaman sama dari yang saya pelajari ya Kak Igre dan juga kakak-kakak, penting yang sesuatu yang mengejutkan, menyenangkan, dan kita kalau bisa jangan pakai pola-pola lama Kak. Pola lama tuh yang paling umum nih, kayak survei membuktikan. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Sudah makan belum? Tahu nggak cerita kakak hari ini? Itu tuh paling sering tuh. Bisa nyandar-nyandar ya, udah gitu label anak, marahin anak dan lain-lain. Jadi pola-pola itu harus dihindari, harus pakai pola-pola yang kreatif. Contoh satu ya. Kami ini sedih banget hari ini adik-adik. Kami ini jadi ingat adik Igrea dan adik-adik yang ada di sini. Suatu kali ada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus sambil menangis seperti ini. Ya gitu ya. Jadi opening nangis masuk ke cerita kebangkitan Yesus. Iya. Gitu. Contoh. Itu baru opening sudah menarik. Baru masuk ke background, latar belakang, Yes. ilustrasi. Yes. Iya, gitu ya. Jadi menarik jadinya ya kayak gitu. Saya biasanya kalau bikin openingnya saya anak suruh sering cerita. Langsung diskusi. Bagi dua-dua. Wah, keren. Punya pengalaman nggak dengan semut misalnya gitu? Wah, keren. Pasti punya kan, setiap kita punya cerita dengan semut. Iya. Lalu backgroundnya saya cerita. Oh, ada anak pulang sekolah lihat semut baris gitu ya. Lalu di ujung sana tiba-tiba petugas kebakaran itu dia buka keran. Ya. Airnya menggenang. Nah, lalu si anak ini bilang ini, semut, minggir. Kalau nggak minggir kamu mati. Iya benar. Karena airnya akan menggenang. Datang ke semut itu. Ternyata semutnya nggak mau denger. Ya dia sedih gitu ya. Ya. Karena ya semut kan binatang. Beda Dia bahasa manusia. ya, Maka dia nggak ngerti. Bener. Nah makanya kecuali kalau dia berubah jadi semut, sudah sesama semut, baru bisa nangkep tuh. Nah, kenapa Tuhan datang ke dunia ini jadi manusia supaya sama dengan kita manusia. Bagus Sehingga banget. ketika Tuhan ngomong, kita bisa ngerti. Nah, Terus kayak Igre, semut tadi air sudah mau begitu jadi manusia, ternyata bisa nyambung sama Yesus ya. iya, itu mengantarkan pemahaman supaya kenapa Tuhan itu datang ke dunia jadi Keren manusia. Dan yang menarik dari ilustrasi atau opening kayak Igre ya, anak tuh dilibatkan Kak. Tuh, Jadi ada interaksi di situ, jadi experience learning jadinya. iya. Keren sekali. Itu baru opening. background. Nah, Tadi opening background, jembatan, baru masuk ke cerita utama. Waduh. Telling. Nah, Telling. Kak Medi nih. Di telling itu ada public speaking-nya. Iya. Ada alat peraganya, Iya. Oh, banyak di situ. Nah, di Kita buku kupas yang tuntas. warna putih itu bagaimana kalau kita cerita ya Kak Medi? Ya. Kita harus menatap wajah, Betul, mata mata anak-anak, anak-anak. suara dan sebagainya. Betul. Itu. Nah, itu nanti di buku yang warna putih. Betul banget. Cracking public speaking. Public speaking. Karena selama ini ya Kak Igre, banyak guru-guru tuh tangan kosong. Kayak perang tanpa senjata gitu. Dan akhirnya, waduh itu susah buat anak-anak. Nah, Mengingat ya Kak Igre. kelihatannya sepele, tetapi Iya. itu justru yang membuat anak-anak tertarik Benar. gitu ya. Benar. Anak itu nggak perlu yang wah, tetapi kalau lihat sesuatu yang baru pasti Benar. pengen tahu. Benar. Makanya guru sekolah minggu harus keluarin jurus baru terus gitu ya. Betul sekali. Nah, bagaimana bisa mengeluarkan jurus baru? Ya, Kami menyiapkan 5 buku untuk upgrade jurus baru Anda, kakak-kakak. setelah telling, nah supaya cerita itu gampang diingat, Ya. maka diulang menggunakan alat peraga. Retelling ya. Diceritakan ulang, Ya. tapi dengan alat peraga. Ya. Object lesson ya. Contohnya gini, pasti teman-teman masih ingat lagu Balonku Ada 5 kan? Ya. Sekarang pasti masih ingat. Padahal itu diajarkan beberapa tahun yang lalu. Zaman kita kecil tuh. Iya. Sorry. Kenapa gampang ingat dan di luar kepala? Ada balonnya kan? Ada balonnya, Benar. ada gerakannya, Benar. ada kejutannya, warna-warni. Nah, itulah fungsinya alat peraga lah. Sehingga dia tinggal di dalam long term memory. Saya ingat kayak Igre ya, zaman saya ke sekolah minggu di Gemim di Manado, gurunya enciknya tuh pakai gelas warna-warni. Ceritain Menara Babel. Sampai hari ini saya ingat. Nah, itulah fungsinya alat Sampai hari ini. peraga. Ya.
Nah, setelah saya cerita, kita bisa melakukan review kan? Reviewnya ya. Dengan game, Ya, ya. dengan permainan, Aktivitas. dengan pertanyaan tadi. Pertanyaan dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ya, Yaitu head, heart, head-nya. sama hand ya. Apa yang kita ceritakan, benar nggak anak-anak mengerti, diterima informasi itu? Nah, itu berkaitan dengan head, kepala. Lalu dari cerita itu, ada nggak yang sama dengan pengalaman hidup Ya, anak-anak? heart tadi. Head. Lalu yang ketiga, dari cerita yang kita sampaikan, bisa nggak diaplikasikan di dalam kehidupan Besarnya. anak-anak? Wow. Kira-kira Ini- itu buku kita. Ini udah satu sesi sendiri. Cracking the Storytelling. Baru kulit tadi baru kulit Baru Kak. kulit. Baru kulit. Iya. Belum contoh-contohnya. Lebih detail lagi ya Kak. Tapi memang Kak Igre ya, ini tuh dari semua ini perlu persiapan berarti ya. Persiapan Iya. jadi penting ya. Jadi kalau pelayanan orang dewasa kan diundang mendadak bawa Alkitab bisa kan? Bener. Kalau anak-anak Nggak bisa. kita harus siapin alat peraga, harus bener. membuat alat peraga, praktek dulu. Pertanyaan untuk quiz tadi, question tadi di Iya, terakhir. ya, minimal kita harus jauh-jauh hari Ya. mempersiapkan alat peraga, materi dan semuanya. Nah, Bah. tapi jangan khawatir. Di buku ini dikupas semua dari Kita kupas ya. persiapan sampai praktek. Ini kalau Iya. kalau nggak makin baik kebangetan ya Kak. Kita Iya. udah bantu nih. Dan yang kabar baiknya, Ya. selain Anda mendapatkan buku ini, nanti kami juga akan langsung memberikan pelatihan-pelatihan berdua. Nah, itu dia. Jadi kita sekaligus umumkan juga buat teman-teman bahwa ini jadi sebuah kolaborasi namanya Meigrea. Meigrea. Meidi dan Igrea. Wah, ini Meigrea itu bisa singkatan Medi dan Igrea, bisa juga apa nih Kak? menjadi guru yang kreatif. Menjadi guru yang kreatif. Jadi kita ingin kolaborasi ya, sekarang udah nggak main sendiri-sendiri, kami jadi satu tim. Jadi yuk. Oke Kak Medi, terima kasih. Selesai waktunya. kita ya. Nanti kita bahas buku yang Selanjutnya ya. Oke. Kita bahas buku selanjutnya. Hitam nih, pas banget aku pakai baju hitam nih. hari ini. Nah, buku kedua kebetulan merah. Coming soon di next podcast bersama Meigrea. Thank you yang sudah nonton.